Mungkin ada beberapa teman yang seringkali bahkan masih beranggapan bahwa proses membuat bonsai mini adalah proses yang instan. Ya, saya rasa kemampuan dalam membuat bonsainya itu perlu dipertanyakan lagi ya. Ada kabar gembira buat teman-teman yang dari bulan Desember kemarin sudah belanja di Shopee WK Art. Teman-teman akan mendapatkan bonus ya, hadiah kelengkapan ya produk WK Art ya tentunya. Ya, halo, apa kabar Sobat WK? Jumpa lagi di channel WK Art. Ya, sebelumnya mohon maaf karena beberapa hari ini mungkin jarang tayang karena selain cuaca, kalau siang di sini hujan, dan juga kebetulan beberapa hari ini saya sedang kurang enak, kurang fit badan. Jadi mohon maaf kalau suara saya kurang jelas atau tidak enak didengar, tidak merdu. Ya mudah-mudahan masih bisa ditangkap ya. Ya, pada tayangan kali ini saya akan memperlihatkan hasil programan Sancang ini. Ya, ini saya bikin dengan tekukan yang sangat nganu sekali ya tentunya ya. Ini saya tanam dari sebesar inilah ya, kurang lebih ya mungkin hampir sekitar 3 tahunan lah ya. Mungkin ada beberapa teman yang seringkali bahkan masih beranggapan bahwa proses membuat bonsai mini adalah proses yang instan. Ya, saya rasa kemampuan dalam membuat bonsainya itu perlu dipertanyakan lagi ya, pemahamannya ya. Jadi dalam membuat bonsai ini ada beberapa teknik tentunya. Ini masalah teknis aja. Jadi itu sah-sah saja. Orang mau dicangkok, mau dongkel, mau dari biji, mau dari apa gitu kan. Pokoknya itu teknik saja. Jadi itu sah-sah saja. Yang penting adalah ketika proses membuatnya itu sesuai dengan, bukan pakem ya. Pakem artinya pakem di sini seringkali disalahgunakan atau diartikan sebagai aturan dalam suatu kontes ya. Apakah pertanyaannya, apakah pakem itu harus ada? Ya jelas harus ada. Tapi pakem apa yang dipakai ya? Ketika kita bicara tentang warna, tentu ada pakem nirmana warna, komposisi, gerab, telang, terang, gradasi. Itu sebuah pakem namanya. Nah, ketika kita menggunakan istilah pakem dalam arti proporsi, anatomi, ya harus ada pakemnya. Pakemnya itu secara proporsi bagaimana? Seperti tangan. Ya, tangan manusia tentu jelas berbeda tangan monyet atau kaki manusia dengan kaki sapi gitu. Jadi tentu ada ukuran. Nah, itu yang menjadi sebuah pakem. Jadi ada standar keseimbangan anatomi tertentu, laki-laki atau perempuan itu ada pakemnya. Ya. Ya, sampai di situ pengertiannya, bahwa ketika kita melihat suatu pemahaman seperti itu, jadi artinya pakem di sini ketika orang membuat bonsai jangan selalu diasumsikan, di judgement bonsai adalah bonsai kontes. Ya jelas kedangkalan pemahaman Anda itu ya sampai di situ. Jadi jangan heran ketika orang akan menganggap Anda
persepsinya pendek, sumbu pendek gitu ya. Pola pikirnya sangat sempit gitu. Jadi saya kembali lagi ketika teman-teman memahami hal itu, pakem itu apa, dan harus jelas, karena setiap objek, setiap karya seni punya pakem sendiri-sendiri tentunya. Ya, kembali ke dalam sebuah teknis. Jadi dalam proses membuat bonsai, ya tadi ada yang dari stek, tentunya itu sah-sah aja, ya. Tapi bagaimana proses finishingnya, terus bagaimana konsepnya itu harus dipahami. Tidak selalu sebuah konsep juga berpatokan pada sebuah pakem. Ya, oke, saya kembali di sini. Ya, mudah-mudahan itu paham dan menjadikan teman-teman menjadi bijak ya untuk menghadapi atau memahami sebuah estetika kesenian ya. Ya, jadi pada pohon ini ini memang saya buat, saya desain, saya konsep seperti pohon yang memang sangat atraktif ya, sangat ekspresif ya. Di sini adalah sebuah curahan ekspresi bagaimana saya ingin mengimajinasikan atau ingin mentransformasi imajinasi saya terhadap pohon yang mungkin seperti raksasa atau purba atau apalah. Artinya itu bagian dari sebuah gagasan ya, atau konsep desain ya. Secara teknis ini nanti oke, sebelumnya saya akan perlihatkan jadi bagaimana awalnya kok bisa sampai melilit-melilit seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, sekecil ini, kemudian saya tekuk dengan tekukan yang sangat katakan ekstrim sekali ya di sini. Jadi lurus, kemudian dipotong, kemudian tekuk bengkok ke sini ya, kemudian nunggu yang tumbuh lagi, ini potong terus belok ke sini, kemudian berapa tahap diputar, potong, putar lagi sampai sini. Nah, ini kelihatan, nah, sini nyambung. Nah, ini nanti saya akan ganti dengan ini ya. Kadang buat teman-teman masih ada yang bertanya kapan waktunya dipotong ya. Jadi kapan itu tentu ada dua alasan, baik itu secara anatomi maupun secara fisiologinya. Jadi kita dalam memangkas kita bisa melihat bagaimana kesuburan atau apakah ini sudah pas untuk dipotong atau tidak, atau dari segi anatomi di sini kapan waktu memotong adalah kita mempertimbangkan yaitu keseimbangan ini ya, proporsional. Artinya ketika kita ingin menjadi tajuk yang lebih kecil, nah di sini kita teruskan pakai ini. Jadi jangan langsung dari sini ngelos sampai panjang ke sini dipakai. Nah, ini akhirnya nanti kematangan cabang ini kurang ya. Jadi ini kita potong ini. Nah, seperti ini kita lanjutkan dari sini ya. Ketika nanti dipangkas ini nanti akan tambah banyak dan ini akan lanjut besar ya, kurang lebih seperti itu. Ini bisa dilihat ada cabang yang sedikit kurang enak ya, mengganggu, saya potong. Nah, saya mempertegas garis ya. Kemudian ini bagian sini akan saya tarik lagi ke sini ya, supaya ada bagian horizontalnya. Ini saya akan lakukan sedikit wearing supaya garisnya, geraknya lebih berirama ya. Untuk penggerakan ini saya tidak langsung mengarahkan pada sebuah gerak pokok, melainkan hanya nantinya mempermainkan gerak saja ya,
mempertegas liukan. Ya, nanti ini saya akan bongkar juga. Oh ya teman-teman, ada kabar gembira buat teman-teman. Buat teman-teman yang dari bulan Desember kemarin sudah belanja di Shopee WK Art ya, jadi saya ada member khusus ya, hadiah spesial buat teman-teman yang belanja di Shopee WK Art ya, selama melakukan transaksi 10 kali, teman-teman akan mendapatkan bonus ya, hadiah kelengkapan ya produk WK Art ya tentunya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sebulan Desember dan nanti berikutnya, kumpulkan saja bukti transaksinya, atau bisa nanti konfirmasi di pesan ya, bahwa saya sudah belanja berapa kali ya, selama 10 kali. Nanti saya akan pilih ketika ke 10 kalinya teman-teman order belanja, jadi nanti akan saya kirimkan bingkisan hadiahnya. Oke teman-teman. Oh ya, juga bulan ini terakhir ini masih ada diskon promo ya, cepat buruan diserbu ya untuk WK Soilnya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini ada WK Soil dibuat oleh saya sendiri, WK Art, dan banyak sekali juga merchandise yang lain di Shopee WK Art ya. Oke teman-teman, kita lanjut bongkar medianya ya. Sebenarnya ini nanti ingin saya gerakkan lagi, tapi kemungkinan secara bertahap saya akan bongkar dulu. Yang saya ingin memperlihatkan, jadi ini prosesnya nih, kenapa sini daunnya sudah hilang ya, karena sudah terlalu padat. Coba lihat, ini saya bahan ini hampir lupa ya, tidak terjamah tadi, nyelip di pinggir-pinggir pot, jadi ini masih padat sekali ya. Kemungkinan ini nanti akan saya repotting ya. Ini saya akan perlihatkan akarnya dulu. Sudah program root ball ya, jadi langsung pangkas saja seperti ini ya. Jadi ciri-ciri atau indikasi pohon yang sudah tidak ada daun ya, mulai berkurang produksi daunnya, itu bisa diindikasi bahwa akar ini sudah cukup padat ya. Jadi nutrisi yang terserap ke daun ini sudah mulai berkurang, artinya sudah banyak dimakan akar ya. Nah, jadi harus distimulus, dipotong lagi supaya keluar akar baru ya, sampai seperti ini ya. Karena nanti ini saya setting dengan Cassie Subo seperti ini, bisa dilihat ya. Saya akan ngambil nanti dalamnya sini, ini akan ada ruang. Saya akan potong ya. Kemudian saya akan gunakan pot yang ceper ya. Jadi buat teman-teman kalau masih program, gak usah pakai pot-pot yang bagus-bagus dulu ya. Ya seadanya, bisa dari semen atau dari apa, yang penting jangan dari piring lah ya, nanti ngamuk istri. Nah, jadi bisa gini. Nah, tujuannya supaya apa? Akar ini dia lari horizontal, jadi dia tidak lurus. Kalau tadi tinggi, kalau yang ini tinggi tadi, tujuannya memang supaya ada ruang yang lebih leluasa, supaya akar lebih cepat besar ya bagian sininya. Tapi ini sekarang saya akan memperbanyak root ball-nya yang horizontal ya. Jadi nanti ketika ditanam di pot yang lebih press lagi, tipis lagi, itu lebih enak ya. Nah, potong dulu.
Ya, nanti sebelum ditanam, saya akan rendam dengan toya kumkum dulu ya, untuk mempersingkat dan supaya teman-teman tidak bosan seolah-olah nanti setiap muncul ada toya kumkum, ada WK Art ya. Jadi ya ini nanti saya rendam dengan toya kumkum selama 10 menit, nanti saya tanam lagi ya. Buat teman-teman yang belum tahu toya kumkum bisa lihat tanya-tanya sebelumnya, tonton saja. Ya, oke ya teman-teman. Sekarang lakukan penanaman. Ya, ini saya menggunakan bagian atas ini BK soil yang sudah lama sekali. Ini kelihatan halus sekali. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti saya akan kembangkan lagi bagaimana nanti pembentukan untuk penataan cabang dan rantingnya ya. Jadi ini masih saya los dulu. Nanti ini sebenarnya tinggal kita arahkan ke arah horizontal ya. Oke teman-teman, oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan diaktifkan anunya, loncengnya maksudnya, supaya teman-teman anunya makin nganu dan WK Art juga makin nganu. Oke, jumpa lagi di tayangan yang akan datang.